Perkenalkan, nama saya Rona Bagi Sasonangan Manurung dengan NIM 12S25056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas pemrograman prosedural C, di mana topiknya itu tipe data dan operator dengan bahasa C, prosedural. Jadi saya akan membacakan soalnya, semua soalnya sekarang. Soal yang pertama itu adalah integer overflow detection. Deskripsinya dari soal pertama yaitu baca dua bilangan bertipe integer dan jumlahkan keduanya. Dan jika terjadi integer overflow, cetak overflow, dan jika tidak, cetak hasil penjumlahan. Di mana larangannya di soal ini yaitu tidak boleh menggunakan long, dan underscore in 128. Lalu yang kedua tidak boleh casting ke tipe yang lebih besar, dan yang ketiga tidak boleh library eksternal. Jadi nanti contoh input yang akan dipasang itu adalah ini, soal 1, A, B, dan inputnya ini. Lalu contoh yang akan kita bikin itu adalah input soal 1, lalu 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 7, 1. Dan nanti program itu harus mengeluarkan output overflow. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu float versus double precision trap, di mana deskripsi dari soal kedua ini yaitu yang pertama, program ini harus membaca dua bilangan desimal. Lalu yang kedua, program ini harus menjumlahkan menggunakan float and double. Lalu yang ketiga harus menghitung selisih absolut hasilnya, dan yang terakhir dia itu disuruh untuk mencetak dengan 6 digit di belakang koma. 6 digit angka di belakang koma. Contoh inputnya itu soal 2 XY. Nah, jadi contoh yang nanti akan kita masukkan di program itu yaitu soal 2 1 2 3 4 5 6 7 titik 890.11 yang nanti akan dikeluarkan outputnya itu 0,0.015625. Lalu soal yang ketiga yaitu implicit type conversion, di mana deskripsi dari soal ini yaitu kita disuruh membaca satu in dan satu double, dan kita disuruh menghitung yang pertama in plus double yaitu hasil sebagai double, dan yang kedua hasil tersebut disimpan ke in. Lalu input yang akan kita masukkan yaitu soal 3 AB. Contoh yang nanti akan kita masukkan di soal yang ketiga adalah input soal 3 52.9, lalu nanti akan keluar outputnya double 7.9 dan in-nya 7. Soal yang keempat yaitu logical versus bitwise operator, di mana deskripsi dari soal ini kita disuruh membaca dua bilangan in, lalu kita disuruh menghitung hasil A dan B, lalu A dan B, lalu kita nanti akan menginput soal 4 AB. Contoh yang akan kita input nanti dalam program tersebut adalah input soal 424, lalu akan keluar nanti outputnya itu logical 1, bitwise-nya 0. Soal yang kelima yaitu operator precedence and boolean logic, di mana deskripsi dari soal yang kelima itu yaitu kita disuruh membaca 3 bilangan integer A, in A, B, C, lalu evaluasi ekspresinya A plus B kali C lebih besar dari B dan C dikurang A. Lalu akan nanti tercetak true or false-nya, true atau false. Jadi soal pertama yang akan kita masukkan contohnya itu nanti kita akan input soal 5, 1, 2, 3. Lalu akan keluar outputnya true. Ini buat soalnya, lalu kita akan masuk ke dalam programnya. Oke, jadi sekarang kita telah ada di programnya. Di sini saya akan menjelaskan program bahasa C yang berisi 5 soal di dalam satu file ini. Di mana di program ini kita akan menggunakan percabangan if else dan fungsi strcmp, yang dimana itu untuk menentukan soal mana yang akan dijalankan berdasarkan input user. Jadi di soal ini tuh kita akan contohnya kita nanti ngetik soal 2, nanti programnya akan menjalankan soal 2. Lalu kalau kita klik soal 4, yang akan berjalan adalah soal 4, sorry. Jadi saat program ini dijalankan, dia itu akan mengikuti sesuai input user, mau soal mana yang terlebih dahulu kita kerjakan dan seterusnya. Lalu program akan masuk ke bagian soal yang sesuai. Begitu. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan buat struktur awal pada program ini. Di bagian atas ini ada beberapa library, di mana ada stdio.h, di mana ini itu untuk input dan output
untuk printf, scanf. Lalu ada include string.h, di mana ini untuk fungsi strcmp. Lalu ada limits.h. Limits.h ini itu untuk batas nilai in max dan in minimum. Lalu ada include math.h. Di sini math.h itu untuk fungsi matematika, seperti itu. Lalu sekarang kita akan masuk ke soal yang pertama. Di mana di soal yang pertama ini kita itu nanti akan menginput dua bilangan integer. Masalahnya adalah kadang-kadang kalau kita jumlahkan dua angka besar, hasilnya bisa melewati maksimum tipe in. Di mana batas in-nya itu maksimum tadi yang saya bilang dari limits.h ini, maksimum itu in max, lalu jika dia minimum in min. Lalu di sini kita masuk ke programnya, di mana nanti programnya itu akan mengecek apakah kedua angka positif dan hasilnya melewati batas atas, lalu atau kedua angka negatif dan hasilnya melewati batas bawah. Jika iya, nanti program ini akan menampilkan overflow, printf overflow. Makanya kita bikin di sini printf overflow, gitu. Dan jika tidak, dia akan menghasilkan hasil penjumlahan biasa. Ini hasil penjumlahan biasa. Jika iya, maka akan keluar overflow. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini adalah perbedaan ketelitian double and float. Di soal ini kita akan menginput dua angka desimal, yang kemudian akan dijumlahkan sebagai double, lalu dijumlahkannya itu sebagai float. Nih, float jumlah. Lalu dihitung selisihnya menggunakan Febs H. Nih, dimana kenapa ini bisa berbeda? Karena double itu lebih presisi, yaitu jumlahnya itu sekitar 64 bit, ukurannya 64 bit. Sedangkan float ini lebih kecil presisinya, dia ukurannya hanya 32 bit. Artinya angka desimal itu bisa sedikit berubah karena pembulatan di memori, dan program ini bisa menunjukkan bahwa tipe data berbeda bisa menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Lalu outputnya akan ditampilkan nanti dengan 6 angka di belakang koma. Jadi kalau kita input ini, nanti akan keluar outputnya itu 0,15625. Begitu. Ini kan 6 angka di belakang koma. Jadi titik ini kalau di program itu koma. Lanjut, kita masuk ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 ini, di program ini adalah konversi double ke integer. Ya. Jadi di sini kita itu menginput satu double, kita menginput satu integer A dan double B. Lalu kemudian dijumlahkan dan disimpan di dalam variabel double. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke variabel in. Apa yang terjadi saat kita melakukan itu? Maka saat itu kita lakukan, saat double dimasukkan ke integer, maka bagian desimalnya itu akan hilang. Contohnya, kita bikin nanti 5 ditambah 2,7 sama dengan 7,7. Jika disimpan ke integer, dia maka akan menjadi 7 saja. Seperti itu. Karena tipe integer itu tidak bisa menyimpan angka di belakang koma. Lalu, maka nanti program itu akan menampilkan double-nya itu 7,7, sedangkan jika kita buat di in, dia akan hanya menghasilkan angka 7. Karena di in ini dia tidak dapat menyimpan angka di belakang koma. Lalu soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu logical operator versus bitwise operator. Di mana di soal ini kita menginput dua angka, kemudian program akan menampilkan logical n dan bitwise n. Lalu perbedaannya logical n ini, perbedaannya dengan bitwise, yaitu logical n ini menghasilkan 1 jika keduanya bukan 0, dan dia akan menghasilkan 0 jika salah satu dari bilangan itu 0. Contohnya 3 dan 5 itu 1. Sedangkan jika 3 dan 0, karena salah satunya 0, jadi dia akan keluar menghasilkan 0. Lalu kalau bitwise ini, n ini dia itu mengoperasikan bit per bit. Kalau 3 itu dia bitnya kan 0011. Kalau seandainya kita bikin 5, dia akan keluar 0101. Lalu dannya itu 0001, sehingga hasilnya nanti akan 1. Jadi walaupun mirip simbolnya, hasilnya itu bakal berbeda.
Di soal ini kita dapat belajar tentang di soal keempat ini kita dapat belajar tentang perbedaan operator logika dan bitwise. Nah, di soal yang kelima yaitu operator precedence, di mana itu adalah operator urutan operasi. Gitu. Di soal ini kita akan menginput tiga angka ABC. Kita misalkan ABC, lalu urutannya itu perkalian, di mana B dikali C, lalu nanti akan ada penjumlahan A ditambah B, lalu ada perbandingan, ini tandanya perbandingan, ya. Lalu ada logical AND. Jadi tanda dan dua ini adalah logical AND. Di mana selain itu C dikurang A itu nanti akan dianggap C dikurang A ini akan dianggap uh, true jika hasilnya bukan nol. Dan jika semua kondisinya benar maka akan tampil nanti dia true. Dan jika tidak akan tampil false. Kesimpulan dari semua program ini yaitu program ini mengajarkan beberapa konsep penting dalam bahasa C, di mana yang saya dapat itu di program ini kita dapat tahu batas tipe data dan overflow. Lalu yang kedua kita dapat tahu perbedaan float dan double. Lalu kita di sini diajari untuk konversi tipe data. Lalu dari soal keempat kita diajari logical dan bitwise operator, dan yang terakhir yaitu urutan operasi dalam ekspresi. Dan selain itu juga program ini menunjukkan bagaimana membuat satu program yang bisa menjalankan beberapa soal sekaligus menggunakan strcmp dan if else. Oke, jadi di sini kita akan mencoba merankan programnya yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kita klik dulu terminal, lalu ini terminal, lalu kita ganti yang PowerShell ini, kita mengganti dia jadi command prompt. Lalu kita klik gcc, baru klik tab, dia akan keluar sesuai dengan nama yang di sini. Lalu kita bikin min o, lalu k ini bebas opsional, lu kita mau bikin k atau l aja itu nggak apa-apa, itu bebas. Saya bikin k, lalu sini kita klik lagi k. Nah, di sini kita masukkan soal yang pertama. Contohnya soal yang pertama kita masukkan itu inputnya ini, kita paste aja, lalu kita tempel di sini. Nah, dia keluar overflow 1. Jadi sesuai dengan yang di soalnya, overflow, outputnya akan keluar overflow. Lalu soal yang kedua, kita akan coba lagi, kita runkan. Sini kita klik ulang lagi. gcc, di sini kita klik lagi. Yang di atas gcc, tab, lalu min o, lalu k. Min o, k. Nah, lalu sini kita klik lagi k. Ini kita masuk ke soal yang kedua. Ini terserah kita mau bikin soal yang kemana. Coba saya bikin langsung ke soal yang ketiga. Sini kita masukkan input soalnya ini. Karena kita bebas. Ini sesuai dengan keinginan user. Pengen mencoba mengeran soal yang mana. Ini soal 3, 529. Nah, dia akan keluar langsung outputnya double 7.9, innya 7. Seperti itu. Jadi sesuai dengan yang dicontoh. Lalu kita bikin aja satu lagi contoh yang kita akan run di soal yang keempat. Kita akan input seperti ini. Di sini kita bikin ulang lagi seperti tadi. Kita bikin sama seperti yang tadi caranya. Lalu min o, k, variabelnya bebas sama seperti yang tadi. Lalu kita bikin lagi k. Lalu kita pastikan saja di sini soal yang keempat. Dia akan keluar logikalnya 1 dan bitwise-nya 0. Jadi di sini tuh semua inputnya itu yang kita masukkan sesuai dengan soalnya itu, dia akan mengeluarkan output yang sesuai juga dengan soalnya tersebut. Dan bebas kita pengen bikin soal yang kita memulai soal yang nomor berapa duluan. Seperti kalau kita pengen nomor 3 duluan kita kerjakan, dia akan langsung ke nomor 3. Kita pengen nomor 5, dia akan mengerjakan nomor 5. Jadi di sini programnya telah berjalan dengan lancar dan telah berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.